Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi untuk pertemuan kedua untuk adik-adik Prodi Perbankan Syariah semester 3A dan 3B. Sebelumnya saya ingin menghimbau kepada adik-adik sekalian agar tetap menjaga protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, jika berpergian jaga jarak, dan pulangnya ke rumah diusahakan untuk selalu mandi. Adik-adik, pada pertemuan pertama kemarin kita sudah perkenalan. Adik-adik semua sudah mendownload RPS-nya ya. Nanti coba dipelajari RPS-nya, karena seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa kalaupun saya terlupa di salah satu kelas, untuk mata kuliah manajemen pembiayaan bank syariah ini kita akan banyak berhitung. Jangan lupa juga untuk adik-adik mahasiswa-mahasiswi PBS semester 3A dan 3B, saya itu setiap jadi sudah pada tahu ya, kita tidak ada misalnya Pak hari ini kuliah jam segini kuliah, tidak ada. Jadi mulai hari Senin saya sudah buka kelas untuk pertemuan kedua mulai setiap Senin. Jadi adik-adik sudah bisa presensi, jangan sampai lupa, dan diskusi. Nanti kalaupun ada tugas dari saya, nanti lihat saja di e-learningnya. Bagi adik-adik yang belum bisa, mohon terus dicoba dan nanti sampaikan langsung ke Bapak saja ya. Sebelumnya saya ingin adik-adik tuh bisa memperkuat cara berhitungnya, nalar berhitungnya, agar di manajemen pembiayaan ini sangat diperlukan. Dan seorang bankir itu memang harus cakap dalam berhitung ya. Manajemen itu artinya seni mengatur ya, seni mengatur sesuatu. Kalau kali ini kan pembiayaan bank syariah. Jadi bagaimana memanage, mengatur seninya agar pembiayaan di bank syariah itu menghasilkan ataupun bisa mendapatkan nasabah yang banyak, tetapi dengan karakter, dengan tujuan bank itu pasti untuk menghasilkan keuntungan, karena bank itu bukan lembaga sosial ya, bank itu lembaga bisnis. Bank syariah itu fungsinya sebenarnya ada bisa dibilang begini ya, fungsinya sebagai lembaga intermediasi antara yang kelebihan dana dan kekurangan dana. Kelebihan dana itu bagaimana Pak? Kita lebih dana itu maksudnya uang kita banyak, berarti kita menabung, ataupun dikatakan di bank syariah itu adalah penghimpunan dana. Dana itu dihimpun oleh bank syariah. Terus kita seorang pebisnis, kita sudah beberapa tahun menjalankan bisnis, tapi katakan bisnis kita memerlukan modal yang lebih, kita mau melakukan pembiayaan dengan bank syariah. Bank syariah akan mengucurkan dananya ke kita dengan persyaratan-persyaratan tertentu, dan kita pun mendapatkan pembiayaan itu. Jadi cuma dua itu fungsi dari bank. Satu lagi mungkin hanya tambahan jasa seperti ATM, mobile banking, internet banking, jasa pengiriman uang ke luar negeri dan lain-lain. Kalau pada substansinya, fungsi dari bank itu adalah lembaga intermediasi, berarti satu ya fungsinya. Jadi produknya itu ada 3, ada penghimpunan dana,
penyaluran dana atau pembiayaan, yang ketiga jasa. Oke, langsung saja ya. Untuk kali ini adik-adik kita akan belajar tentang falsafah hukum produk bank syariah. Jadi adik-adik mesti mengerti nih. Oke, sudah bisa ya? Sebentar. Oke, sebentar kita ulangi ya. Ada masalah teknis ini. Ternyata tidak bisa share screen dia ya. Sebentar saya akan letak. Nah, kita langsung dari sini saja. Oke, kita dari awal. Falsafah hukum produk bank syariah. Jadi sebelum kita belajar tentang yang berhitung-hitung tadi, kita harus ngerti dulu falsafah hukum produk bank syariah. Sebenarnya simple untuk kalau ditanya orang kenapa sih bank syariah itu kenapa sih harus ada bank syariah itu, falsafah yang dijawab adalah falsafah hukumnya, hukum secara Islam ataupun hukum secara perundang-undangan di negara Republik Indonesia. Nah, yang pertama itu surah Luqman ayat 34. Jadi harus menjauhkan diri dari unsur riba, yaitu dengan menghindari penggunaan sistem yang menetapkan di muka secara pasti keberhasilan usaha. Jadi riba itu panjang sebenarnya penjelasannya, tidak cukup mungkin 1 semester untuk menjelaskan. Karena riba ini di dalam Al-Quran juga ada 4 tahap di ayatnya diturunkan oleh Allah, sehingga ditetapkanlah riba itu haram. Sebelumnya belum, ayat pertama belum, ayat kedua belum, ayat ketiga sudah mulai menuju, ayat keempat baru tegas. Nah, ini nanti saya akan sampaikan di forum diskusi. Adik-adik harus hafal ayat ini. Seorang bankir syariah harus hafal ayat ini, karena ini ayat ayat cokian dari bankir bank syariah. Ada di Quran surah Ali Imran ayat 130 juga. Nanti bisa di googling ya, 4 tahap ayat Al-Quran tentang riba. Kemudian menghindari penggunaan sistem perdagangan atau penyewaan barang ribawi dengan imbalan barang ribawi lainnya dalam memperoleh kelebihan baik kuantitas maupun kualitas. Dibaca juga hadis riwayat Muslim. Nah, ini juga ada di sini semua sebenarnya, cuman tidak berurut ya. Sistem bagi hasil mengacu pada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275, surah An-Nisa ayat 29. Surah An-Nisa ayat 29 ini kalau nggak salah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum
wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jadi di An-Nisa ayat 29 ini jelaskan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum, janganlah kamu memakan harta sesama kamu. Dengan cara apa? La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Bil batil, dengan cara yang batil. Kalau cara yang betul toh bisa. Kalau cara yang benar bisa, kalau cara yang batil tidak boleh, haram. Illa antakuna tijaratan, kecuali dengan bisnis atau perdagangan. Perdagangan yang mana? Antarodim minkum. Antarodim minkum. Antarodim minkum itu suka sama suka. Artinya si pembeli ikhlas, si penjual ikhlas. Wala taqtulu anfusakum, janganlah kamu membunuh di antara sesama kamu. Kenapa dikatakan membunuh? Misalnya nih, kita seorang rentenir, kita meminjamkan uang kita 50.000 kepada seseorang dengan perjanjian apabila telat 1 hari denda 1.000. Dia telat berhari-hari misalnya, kan makin banyak tuh utangnya. Dari 50.000 bisa jadi 5 juta, dari 5 juta lama-lama bisa jadi 50 juta. Stres dong yang punya utang, bisa-bisa dia bunuh diri. Itu maksudnya, bukan membunuh secara langsung. Terus produk penyaluran dana atau pembiayaan, ini tadi yang saya sebutkan ya. Sebenarnya banyak penyaluran dana. Yang pertama mudharabah. Mudharabah itu kalau saya jelaskan secara singkat, akad antara si pemilik modal dan si pengelola. Si pemilik modal 100% memberikan modalnya kepada si pengelola, dengan catatan apabila untung maka dibagi sesuai nisbah bagi hasil yang disepakati di awal. Tapi apabila rugi, ada alasannya 2. Yang pertama, apabila rugi karena si pengelola, maka pengelola yang akan menanggung. Yang kedua, apabila rugi akibat normal, alami, dan lain-lain, maka ditanggung oleh si pemilik modal. Itu mudharabah. Satu aja dulu ya. Atau yang jual beli murabahah. Murabahah itu akad jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli dengan menyebutkan modalnya dan menyebutkan keuntungan yang diambil. Tapi Pak, nggak pernah begitu Pak sekarang Pak. Ya, iya, tapi kan tanpa harus terucap sebenarnya tapi nggak bisa nih, kalau akad di bank murabah ini mesti disebutkan harga awal dibeli barang ini ataupun harga awal dari barang ini, kemudian di bank syariah menjual ke nasabah dengan mengambil margin, misalnya harga barang 50 juta dijual bank 100 juta, berarti marginnya 50 juta. Wa halallahu al-bai'a wa harrama. Kalau jual beli yang di pasar-pasar itu disebutkan nggak Pak? Tidak spesifik ya murabahah itu akadnya, karena mereka bebas-bebas saja ya, maksudnya tidak disebutkan. Tapi pernah ya adik-adik pergi ke pasar beli, apalagi yang masih beli jilbab, ini udah harga modal nih kata si penjual begitu kan. Tapi terkadang penjual menyebutkan begitu untuk menarik minat si pembeli, bukan karena jujur gitu. Kadang ya. Tingkat keuntungan bank ditentukan depan dan menjadi harga jual barang untuk transfer of property. Nah ini dia contohnya baik al-murabahah. Harga perolehan modal tambah keuntungan disepakati. Kalau disepakati dalam arti tawar menawar sebenarnya sangat jarang, tapi bisa sebenarnya. Disepakati itu dalam arti kan bank memberikan marginnya sekian, kita setuju, itu namanya sepakat, suka sama suka. Bank sebagai penjual dan lain-lain.
Baik, assalam. Assalam ini bisa apa? eh, Barang duluan, nyampe baru dibayar. Itu namanya COD, atau dibayar dulu baru barang sampai. Itu namanya all shop. Kalau istisna sebenarnya mirip dengan asal, cuman pembayarannya bisa di beberapa kali, dan barangnya itu pasti spesifik. Misal lemari yang bentuknya begini begini begini, baju pengantin yang bentuknya begini begini, itu istisna. Ataupun bisa juga ini rumah rumah yang bentuknya begini gini gini, jadi barang itu tidak bisa langsung jadi. Sementara salam itu biasanya barangnya sudah ada. Misalnya kita beli di all shop, katakan laptop, udah ada dong barangnya. Ataupun barangnya inden kan, tapi barangnya sudah ada, dia tidak merakit lagi, membuatnya lagi dari awal, dan kita tidak mengajukan spesifikasi yang gimana gitu, tapi dia sudah ada dari awal spesifikasinya, gambarnya gimana gitu kan. Jadi bedanya itu cuman di situ. Kalau istisna boleh juga di awal uangnya, ataupun uangnya berkali-kali, maksudnya nyicil, dan barangnya itu mesti yang ada spesifikasinya. Tidak bisa yang tidak ada, itu jatuhnya nanti salam lagi. Ada ijaroh, ada dua jenis nih, ijaroh biasa, ijaroh muntahiyah bitamlik, dan lain-lain. Ada apa lagi? Sebentar, baterai saya sudah mulai ngedrop ya. Terus ada syirkah. Syirkah ini musyarakah. Musyarakah ini pastinya modalnya itu dibagi ataupun diberikan oleh dua orang atau lebih, dan nanti aset-asetnya pun atau keuntungannya pun dibagi menurut porsi modalnya masing-masing. Nanti lebih jelasnya kita akan bahas di materi-materi. Mudharabah tadi sudah saya jelasin. Falsafahnya adalah setiap lembaga keuangan bank syariah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala untuk memperoleh kebajikan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu dikhawatirkan menyimpang dari tuntunan agama yang harus dihindari, menjauhkan diri unsur riba, menerapkan sistem hasil dan perdagangan. Kalau hemat saya, setiap lembaga keuangan syariah itu mencari keuntungan yang berkah dan diridhai Allah Subhanahu wa taala, serta memberikan maslahat kepada nasabahnya. Itu sih kalau saya. Nah, dasar hukum bank syariah sudah ada ya di undang-undangnya Indonesia. Yang kalau ditelusuri, yang pertama tuh 1988. Belum berdiri. Terus 1992 mengatur bunga dan bagi hasil. Ini sebelumnya sudah berdiri nih, Bank Muamalat ya. Seterusnya Undang-Undang Nomor 10 tahun 98, Undang-Undang 23, 99, Peraturan Bank Indonesia 2001, dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008. Dibaca nih undang-undangnya, karena ini sesuatu yang sangat penting. Nanti kita akan bahas di forum diskusi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat adik-adik sekalian. Tetap rajin membaca ya dari berbagai sumber. RPS sudah di-download ya dari pertemuan pertama. Tolong adik-adik ini masih semester 3, banyak literasi dari adik-adik, banyak membaca, jangan terlena dengan situasi pandemi, karena tidak semua harus dari dosen didapatkan ilmu itu kan. Bisa juga kita mengeksplorasi kemampuan kita sendiri, nanti dengan dituntun oleh dosen tentunya. Artinya nanti kita di forum diskusi
kita bebas saja bertanya. Kalaupun misalnya di luar materi ini, pertemuan ini, bisa juga kita bahas lebih ini lagi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau belum maksimal kepada adik-adik. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Innallaha yuhibbul jamil fastabiqul khairat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.